Assalamualaikum Bu Rati, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Eka, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya Bu Rati? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana sampean? Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu, untuk merencanakan kegiatan observasi yang akan saya lakukan di kelasnya Bu Rati. Nah, jadi hari ini kita awali dulu dengan kegiatan pra-observasi. Nah, dalam operasi nanti kira-kira apa harapan Bu Ratih yang ingin dicapai? Harapan saya dalam observasi nanti bisa meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan dan juga bisa mengetahui kekurangan apa saja dalam pembelajaran saya tersebut. Oke, baik. Kemudian untuk pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu? Nanti kan saya ngajarnya di kelas 7D dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong beserta fungsinya serta menentukan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Oke, baik. Jadi dengan tujuan pembelajaran seperti itu, kira-kira area pengembangan yang akan dicapai oleh siswa itu apa? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai yang pertama itu kolaborasi, kemudian komunikasi dan juga keterampilan, terutama dalam hal menggunakan jangka sorong. Baik. Lalu indikator yang menunjukkan bahwa hal tersebut sudah tercapai itu apa, Bu? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di awal tadi, Bu. Ya. Jadi indikator pencapaiannya yaitu anak-anak dapat menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong dengan cara presentasi dengan kelompoknya. Kemudian juga dapat menyampaikan hasil pengukuran yang dilakukan bersama dengan kelompoknya. Oke, baik. Nah, selain itu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai hal itu, Bu? Nah, nanti itu saya akan menerapkan model pembelajaran yang sering saya terapkan, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian anak-anak akan saya beri LKPD, yang di dalamnya anak-anak bersama dengan kelompoknya akan mengerjakan LKPD tersebut dengan menggunakan alat peraga berupa jangka sorong yang saya berikan. Dan harapan saya dengan praktek langsung seperti itu, anak akan mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ya baik. Nah, jadi dalam pelaksanaan pembelajarannya ini nanti berbasis proyek ya Bu ya? Iya. Kira-kira nih kendala yang mungkin nanti akan dihadapi Bu Rate apa? Untuk kendalanya itu biasanya ya kemampuan anak untuk berkolaborasi, kemudian ya karena dalam satu kelas itu kan heterogen Bu, Ya. tidak semua siswa suka bekerja secara berkelompok. Gitu ya, seperti Bu. itu. Nah, jadi dari permasalahan tersebut, kira-kira strategi yang akan Bu Rate lakukan untuk mengatasi hal itu apa? Rencana saya akan membagi kelompok menjadi kelompok kecil yang dapat mengcover kekurangan dari anggota kelompoknya. Oke, baik. Jadi Bu Rate sudah punya bayangan ya dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Nah, lalu sumber materi apa yang akan Bu Rate gunakan dalam pembelajaran ini? Untuk sumber materinya saya menggunakan buku paket dan juga menggunakan alat peraga berupa alat ukur jangka sorong. Ya, baik. Jadi ternyata sudah siap semua ya, Bu ya? Insya Allah siap. Oke, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan kegiatan ini? Kegiatannya akan dilakukan hari ini. Hari ini ya, langsung ya, Bu? Langsung ya. Jam ke-5 dan 6. Jam ke-5 dan 6. Ya, Bu Eka nanti bisa? Oh iya, bisa. Kebetulan saya tidak ada kegiatan pada saat itu. Nanti saya akan ke sana saat jam ke-5-6 kelas 7D ya, Bu ya? 7D ya. Oke, ya. Bu Rate silakan mempersiapkan diri apa saja yang perlu dilakukan. Baik, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu nanti saat observasi ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum Bu Rate. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana jenengan Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang observasi yang sudah saya lakukan pada saat Bu Rate mengajar di kelas 7D waktu itu nggih. Nah, untuk sebelumnya mohon izin, ini Bapak PT saya ikut dalam kegiatan observasi hari ini. Baik Bu Rate, saya sudah melakukan observasi ini di kelas Bu Rate saat Bu Rate mengajar di kelas 7D. Bagaimana perasaan Bu Rate setelah mengajar waktu itu? Alhamdulillah saya senang, puas karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran dan pastinya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, menurut Bu Rate, kira-kira apakah ada catatan untuk kegiatan pembelajarannya, refleksi setelah melakukan pembelajaran, kira-kira menurut Bu Rate apa? Meskipun tujuan pembelajarannya sudah tercapai, tapi menurut saya yang perlu ditingkatkan itu fokus dan keseriusan anak-anak dalam pembelajaran. Baik, jadi setelah saya melakukan observasi, memang Bu Rate sudah melakukan langkah-langkah pembelajarannya dengan baik. Bu Rate juga sudah membagi diskusi kelompoknya sesuai dengan kebutuhan minat belajar anak-anak. Dan saya juga lihat nampak sekali saat pembelajaran anak-anak itu antusias saat mengerjakan LKPD yang diberikan dengan menggunakan jata sorot di hari itu. Nah, meskipun ada satu ketika anak-anak yang mungkin kurang fokus dalam kegiatan. Nah, menurut Bu Rate, kira-kira bagaimana dalam meningkatkan pengembangan ini, Bu? Yang pastinya saya akan terus mengasah kemampuan saya, Bu, terus belajar dan juga mengikuti berbagai praktek baik diklat maupun di platform MN. Baik, jadi Bu Rate sering ikut kegiatan diklat-diklat ya. Dari kegiatan diklat tersebut apa Bu yang dicapai, yang Bu Rate capai dalam kegiatan diklat-diklat tersebut? Banyaknya ilmu baru yang saya dapatkan, Bu. Kemudian saya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Baik. Lalu pengembangan diri Bu Rate dalam hal ini apa yang Bu Rate butuhkan untuk meningkatkannya? Saya rasa selain aktif dalam forum diskusi dan diklat, saya juga harus update terhadap perkembangan zaman, terutama yang terkait dengan pembelajaran IPA. Perkembangan zaman gitu ya. Jadi sesuai dengan prinsip filosofinya Ki Hajar Dewantara ya, mengajar sesuai dengan zamannya. Luar biasa. Seru sekali perbincangan kita hari ini ya, Bu Rate. Baik, karena saya sudah melaksanakan observasi di kelas dan juga saya lihat pembelajaran Bu Rate sudah cukup baik. Memang benar untuk meningkatkan pengembangan diri perlu mengikuti diklat-diklat, juga harus selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kalau begitu, selamat meningkatkan kembali pengembangan dirinya, selamat berkolaborasi dan selamat berkarya Bu Rati. Cukup itu saja dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.